Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafael Febrian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial untuk penggunaan software di S Games. Nah, kita langsung saja untuk penggunaan software ya. Yang mana pertama kita siapkan dulu untuk data yang akan kita gunakan. Yang mana ada 4 parameter. Yang pertama itu ada parameter X, Y, Z, dan variabel yang kita gunakan yaitu SiO2. Nah, untuk data yang kita gunakan ini itu harus kita simpan dulu ke dalam bentuk txt. Dalam bentuk txt. Nah, kita kasih nama untuk ininya Quartz. SiO2 dalam bentuk teks T, dan kita save, dan kita lihat untuk filenya dia akan bentuk dalam bentuk notepad ini. Kemudian kita save lagi untuk teks T ini ke dalam bentuk dat, karena untuk masukin data ke SGames-nya itu bisa dibaca dalam bentuk dat. Nah, ini kita klik all files, kemudian kita kasih nama SO2 dat. Terus kita save. Oke, sudah ada. Kemudian kita masuk ke dalam software SGames-nya. Kita klik untuk objek, kita ke load object. Kemudian kita cari di mana data kita disimpan. Sini saya mencoba untuk masukkan datanya. Nah, kita masukkan untuk datanya data dat. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul data seperti ini. Kemudian kita ganti untuk select object tipenya ke dalam point set, dan kita next. Nah, untuk grid namanya kita beri nama di sini bebas saja. Nah, misalnya saya kasih contoh untuk ininya Quartz. SiO2. Kemudian jika ingin menggunakan jika ada data yang kosong, itu bisa kita menggunakan use no data. Bisa kita input di sini data yang semisal kosong. Misalnya di sini kita ada data yang kosong di Excel ini. Misal di bagian 18 itu ada yang kosong. Nah, kita inputkan data di 18 itu berapa angkanya. Karena untuk data Excel yang saya gunakan itu tidak ada yang kosong, maka kita langsung tidak kita gunakan untuk no data value-nya. Jadi kita non checklist kan, kemudian kita finish. Oke, selanjutnya ini masuk ke dalam point set. Kita next. Dan ini kita kasih nama misalnya Quartz score SiO2. Kemudian ini jika kita menggunakan data kosong di dalam Excel-nya, misalnya di kolom 18 misalnya ada data kosong, nah ini kita inputkan data yang digunakan itu berapa di use no data value. Ini kita inputkan. Nah, karena data kita tidak ada yang kosong, maka kita langsung saja tidak menggunakan itu, kita non checklist, kita finish saja. Nah, kemudian kita lihat hasil yang kita input tadi di objek, kemudian di Quartz. Nah, ini adalah data yang kita sudah inputkan dari variabel SiO2.
Nah, kemudian untuk kita melihat parameternya, kita bisa klik untuk preference. Kemudian kita masukkan data kita. Nah, ini kita bisa lihat bahwa data yang kita masukkan itu di rentang min 88,44 dan max-nya itu di 90,871. Nah, kemudian kita melakukan analisis di data analisis. Ada 3 yang kita perlu analisis, yaitu histogram, scatter plot, dan variogram. Yang pertama kita analisis untuk histogramnya. Untuk histogram kita pilih objeknya, data yang kita gunakan yaitu Quartz SiO2 tadi. Nah, kemudian ini adalah hasil dari histogram dari data yang kita gunakan. Kemudian kita bisa lihat di sini ada variance 0,19075, di mana data variance ini akan kita gunakan untuk fitting variogram model. Data ini akan kita masukkan, kita hafal nanti untuk kita masukkan ke dalam variogram model. Kemudian data ini bisa kita save as image. Setelah ini data foto histogram SiO2, dan kita save. Jadi bisa kita lihat untuk fotonya. Nah, datanya sudah masuk ya, teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini untuk gambarnya histogram yang udah kita buat tadi. Kemudian kita lanjut ke analisis selanjutnya, yaitu analisis untuk scatter plotnya. So, kita fullkan saja. Kemudian kita cari untuk file data kita di Quartz SiO2. Nah, kemudian ini bisa kita lihat bahwa data yang kita gunakan itu untuk variabel yaitu hanya satu, yaitu SiO2 saja. Kemudian kita bisa show linear regression line. Nah, ini bisa kita lihat untuk regresi linearnya itu mengikuti arah titik-titik dari hasil variabelnya. Nah, misalnya ini kita klik untuk Z. Nah, ini contoh jika kita menggunakan lebih dari satu variabel. Nah, karena kita menggunakan hanya satu variabel SiO2, maka ini adalah data yang kita hasilkan dengan koefisien korelasinya yaitu sebesar 1. Nah, kemudian ini bisa kita save saja, save as image. Bisa kita masukkan di sini scatter plot SiO2. Ini bebas saja. Dan kita save, bisa kita lihat di sini hasilnya. Nah, ini adalah data yang tadi telah kita simpan, teman-teman, berupa foto PNG. Kemudian untuk analisis selanjutnya yaitu kita analisis variogram. Nah, untuk variogram ini compute itu untuk jika kita menggunakan membuat variogram modelnya itu dari awal. Nah, untuk load existing ini jika kita sudah ada datanya yang kita simpan, kemudian kita bisa buka untuk load existingnya ke dalam file ini. Nah, bisa kita cari untuk data. Jika kita sudah mempunyai datanya, kita tinggal masukkan saja ke dalam bentuk software ini. Nah, kemudian untuk compute-nya, karena kita membuat dari nol, kita di compute saja, kemudian di grid, di Quartz dengan SiO2, kemudian kita next saja. Nah, kemudian ada number of flags. Number of flags itu dapat dari mana? Kita bisa lihat di data Excel. Kemudian kita buat dulu scatter plotnya di sini, di insert. Nah, ini adalah data yang scatter plot yang kita buat. Nah, ini kita ke atasin dulu. Dan kita ke atasin. Baru kita scatter plot. Nah, ini adalah data kita.
Nah, bisa kita lihat bahwa untuk number of flags itu kita lihat dari blok yang ada di titik-titik ini. Ini dia tuh berisi di berapa blok gitu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dia berisi dari blok 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke blok 6. Nah, untuk number of flags ya, maka kita isi angka 6. Nah, kemudian lag separation, yaitu lag separation itu adalah jarak antara titik satu dengan titik lainnya. Ini bisa kita lihat contohnya untuk data yang paling bawah horizontal, karena kita menggunakan variabel untuk yang horizontal. Maka untuk seri 1 ya, di poin itu kita ada 30.000, 306.550, dan kemudian di titik keduanya yaitu 306.600, ini mana jarak antara selisih kedua ini yaitu 50. Dan selanjutnya ini selisih itu sekitar 50. Nah, kemudian kita masukkan ke lag separation-nya yaitu 50. Kemudian lag tolerance itu setengah dari angka lag separation yaitu 25. Nah, kemudian untuk number of direction-nya itu biasanya saya menggunakan 4 number of direction-nya karena kita menggunakan horizontal. Maka untuk azimutnya itu terdiri dari 4 azimut. Yang pertama itu ada 0 derajat, kemudian ada 45 derajat, ada 90 derajat, dan ada 135 derajat. Kemudian dip yang kita gunakan, karena kita menggunakan horizontal, maka kita menganggap bahwa dip yang kita gunakan yaitu 0 derajat. Nah, kemudian toleransinya itu yang saya pelajari di perkuliahan, yaitu setengah dari 45 derajat, yaitu 22,5. Ini kita masukkan semuanya 22,5. Kemudian untuk bandwidth-nya itu jarak area pengukuran pada saat kita melakukan plot tadi, jaraknya. Nah, jarak ini kita asumsikan bahwa jaraknya itu adalah 100 meter. Dan kita next saja jika sudah. Kok enter positive bandwidth ki? Apa? Error. Oh, apa kan tadi? Oh, apa kan, Cuk? Enggak, sama kayak yang awal. Coba ya. Nah. Nih. Apa tadi? 20. Banyak ini potong-potong ya. 25. Terus ini 4 kan? Ini 0. 45, 90, 135 kan? Ya. Kan dip toleransinya 0 kan? 0, 0, 0, 0. Terus toleransinya? Setengah 45. 45. 22,5. Terus bandwidth-nya ki? 100 kan? 100, udah kubuat 100 tadi. Udah. Next kan? Apa kita save dulu? Save. Oh iya, tadi ngejelasin save juga ya. Oh, kok save tadi? Belum ku save. Ya, save dulu lah. Save dulu ya? Oke, diam lagi. Nah, kemudian jika sudah semua, maka kita save data tersebut. Misalnya ini untuk datanya, kita save saja. Ini parameter SIO2, kemudian kita save.
Kemudian kita next. Nah, ini sudah muncul untuk plotnya. Ini kita tinggal rapikan saja untuk plotnya. Nah, ini bisa disesuaikan karena kalau nggak terbiasa agak susah juga. Ini kita biar sejajar. Kita gunakan hanya plot 1, 2, 3, dan 4. Kita pasin dulu. Nah, ini adalah data yang kita sudah buat. Kemudian kita bisa masukkan tadi untuk seal-nya, yaitu dari histogram tadi, dari variansnya yaitu 0,19. Nah, ini bisa kita lihat tampilan dari variogramnya pada setiap azimut yang 0, 45, 90, dan 135. Nah, kemudian jika kita jika ada terdapat nugget effect, misalnya sini kita masukkan untuk nugget effect-nya 0,02. Nah, 0,02. Jika kita menggunakan nugget effect, maka untuk seal-nya itu harus dikurang 0,02. Maka jika kita menggunakan nugget effect, itu 0,19 dikurang 0,02. Dimana itu hasilnya 0,1982. Nah, kemudian kita bisa atur untuk max range-nya. Nah, kenapa yang gerak ini hanya di plot 1 yaitu dengan azimut 0, kenapa yang azimut 45, 90, dan 135 tidak ikut? Karena untuk angle-nya kita menggunakan 0 derajatnya, maka yang bergerak itu adalah azimut 0. Nah, kita bisa atur di sini, kita sesuaikan saja di mana dia bisa di tengah-tengah dari antara setiap titik atau plot yang kita pada diagram azimut 0. Kemudian bisa kita atur untuk mediumnya. Jadi untuk medium itu semuanya bisa bergerak, namun tidak bisa melebihi dari range yang maksimum. Jadi dia di bawah dari range maksimum. Ya, bisa kita sesuaikan di sini. Nah, ini kita sudah dapat untuk data range maksimum dan mediumnya yaitu 93 dan mediumnya 81. Ini bisa kita kira-kira. Yang namanya kita bisa dapat nih untuk datanya minimal itu untuk data yang hampir mendekati, yaitu ada dua data ya, dimana data yang paling mendekati yaitu adalah plot 1 dan plot 3. Nah, data ini itu sudah cukup untuk kita jadikan sebagai variogram model untuk satu variabel SEO2 yaitu plot 1 dan plot 3. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa save di save variogram model. Nah, bisa kita save untuk datanya. Di sini variogram model SEO2 horizontal. Yang kita save. Nah, kemudian kita save kembali untuk foto. Ini untuk all plots itu jika kita ingin mengupload semua plotnya ya.
Karena kita hanya mengupload beberapa plot, maka kita pilih saja plot yang kita gunakan gitu. Dengan klik shift ya, shift sama area yang kita pengen plot, kita klik saja. Ini ada 4 plot yang kita masukkan. Dan kita save di sini. Kita klik saja. Nah, kita save datanya mau apa. Misalnya untuk datanya itu adalah var mode ya, variable model underscore si o2 underscore horizontal. Ini kita kasih akhirnya tuh underscore biar untuk melihat datanya kita lebih mudah, karena kita akan mengupload untuk keempat foto ini, keempat plot ini. Nah, kita save saja. Kemudian kita bisa lihat data yang kita upload kan. Nah, ini sudah masuk data yang kita upload. Kita save tadi fotonya. Ini untuk azimut yang 0 tadi, azimut 135. Azimut 90 dan azimut 45. Kemudian ada azimut 0 tadi. Nah, jika sudah terupload semua, maka data ini bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan kita untuk kita tentukan program model yang baik untuk SEO, variabel SEO2 dalam bentuk horizontal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.